Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi. Bersama saya, Yanti Kusnawati. Episode kita kali ini, kita akan berbincang satu tema yang spesial, yaitu mengungkap rahasia Lailatul Qadar. Tentunya kita akan ditemani narasumber kita yang luar biasa, Profesor Dr. Asep Kurniawan MAG. Beliau adalah guru besar di bidang manajemen pendidikan Islam. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik ya, walaupun agak sedikit flu. Tapi lancar puasanya ya, Prof ya. Amin, alhamdulillah. Oke. Baik, Prof, kita kan sebentar lagi akan melalui 10 hari terakhir ya, Prof ya. Di bulan Ramadan ini, dimana kita mengetahui kalau 10 terakhir ini kan di salah satunya ada satu malam yang istimewa, begitu ya, Prof ya. Nah, apa sih, Prof, yang membuat malam ini begitu istimewa sehingga memiliki nilai spiritual yang tinggi gitu dalam Islam, Prof? Oke, terima kasih, Mbak. Ya, Lailatul Qadar adalah Lailatul Mubarakah gitu ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah gitu kan, seperti yang difirmankan Allah di surat Ad-Dukhan gitu, bahwa kami turunkan di sini Al-Qur'an Az-Zikr gitu ya, pada malam yang mubarakah gitu. Kenapa istimewa? Karena diturunkan Al-Qur'an. Dan kita tahu Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita gitu, kitab suci yang menjadi sumber utama rujukan kita dalam beragama ya, rujukan pertama yang kemudian disandingkan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Turunnya itu pada malam Lailatul Qadar ya, yaitu pada malam-malam ganjil seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil di akhir-akhir setelah tanggal 20 dari bulan Ramadan gitu. Memang terjadi seperti itu. Ada penafsiran lain sebenarnya, karena ada istilah nuzulul Quran, ada juga Lailatul Qadar. Ada yang menafsirkan bahwa Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz gitu ya, kepada Baitul Izzah, yaitu langit yang ada di bumi ini gitu ya, secara lengkap, dan kemudian diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun bertahap gitu kan. Nah, adapun ayat pertama yang turun yaitu surat Al-Alaq 1-5 itu tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada yang berpendapat seperti itu. Pendapat yang lain yang jumhur justru surat Al-Alaq itu ya pada malam Lailatul Qadar itu, ketika Rasulullah berkhalwat, ketika Rasulullah itu menyendiri, menyepi pada malam Ramadan ya, malam ganjil di akhir-akhir Ramadan di Gua Hiro, dan kemudian turunlah ayat pertama ya, surat yang pertama ya, yaitu Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ya, Iqra warabbukal akram. Nah gitu. Ya, oke. Jadi kenapa istimewa? Ya, sampai disebutkan di situ di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Kan disebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan 1000 dibagi 12 berarti berapa itu? 83,3333. Ya. Jadi kalau kita beribadah di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu maknanya itu lebih baik dari 1000 bulan gitu. Sehingga memang suatu yang sangat dicari gitu, betapa agungnya gitu ya. Dan sangat disayangkan kalau sampai kita itu melewatkan ya malam itu
ya. Rasulullah juga kan menyuruh kita untuk banyak beriktikaf di masjid, ya. Kita harus banyak bersedekah, Abdul sedekah, sedekah Ramadan, kata Rasulullah, ya. Nah, itu berbanyak sedekah, terus kemudian berzikir, membaca Quran, sholat jamaah, sholat malam, gitu ya, bertaubat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan gitu ya. Itu disarankan untuk kita banyak meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah man shoma ramadanan imanan mahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh gitu kan, dengan semaksimal mungkin, Allah akan mengampuni dosanya yang terdahulu. Jadi malam Lailatul Qadar itu dianggap malam yang keberkahannya itu berlipat-lipat ganda mungkin ya Prof? Iya, itu luar biasa. Tetapi kalau lihat pada sisi konteks, justru saya tidak mengatakan sebagian besar ya, tapi banyak ya di antara saudara-saudara kita justru malah di akhir-akhir Ramadan itu kesibukannya pindah, iya, itu dari musola ke mall. Kayak gitu. Tarawih juga maju ya Prof ya. Tarawih juga shopnya semakin maju gitu ya. Nah, justru sebenarnya kalau melihat dari pesan yang Allah firmankan itu ya, bahwa kita justru harus semakin mendekatkan diri pada Allah, semakin taqarrub di hari-hari akhir itu ya. Diperkirakan sih tanggal 30 Maret ya. Ada yang mengatakan 31 Maret ya, kurang lebih sekitar itu. Ya sudah mulai kita persiapan untuk menghadapi Lailatul Qadar. Oke, jadi karena memang betul ya Prof ya, fenomena tiap bulan Ramadan itu semakin akhir aktivitas kesibukannya beralih ya Prof ya ke yang lain gitu. Ya, memang gejalanya seperti itu ya. Di mana-mana ya, khususnya di negara kita gitu kan ya, atau di Cirebon saya perhatikan seperti itu ya. Di musola juga shopnya sekarang sudah semakin berkurang ya. Umum kayaknya setiap tahun seperti itu ya. Jadi kesibukannya beralih ya Prof ya. Iya betul. Oke. Nah, untuk mempersiapkan diri secara spiritual nih Prof, untuk menyambut Lailatul Qadar itu yang harus kita persiapkan tuh apa sih Prof? Secara spiritual kita. Baik, tentunya niat kita semakin dikuatkan untuk ayo kita memanfaatkan di akhir-akhir bulan Ramadan ini semaksimal mungkin ya. Karena yang namanya umur itu kan hanya Allah yang tahu. Hak prerogatif Allah menentukan umur kita. Boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir yang Allah berikan pada kita. Mungkin boleh kita tengok ya, di depan kita, di belakang kita, di kanan kiri kita yang tahun lalu itu ada ya saudara kita, entah itu tetangga kita. Ya seperti yang saya rasakan di kompleks saya ya, di PDK ya. Setiap Ramadan itu ada saja yang hilang tetangga itu ya. Intinya apa di sini, bahwa yang namanya umur adalah suatu nikmat yang Allah berikan pada kita, dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, di mana di situ banyak penuh keberkahan dan maghfirah, di mana pahala juga dilipat gandakan. Jadi sangat disayangkan kalau sampai kita melewatkan, khususnya di malam-malam terakhir ya, di hari-hari ganjil setelah 20 Ramadan itu ya, di mana di situ di antaranya ada satu yang istimewa ya, yang kita harus mempersiapkan diri nih untuk bisa tidak sampai melewatkannya gitu ya. Oke ya, banyak berzikir lah, banyak berzikir, kemudian banyak berdoa, banyak sholat ya, banyak intinya mentaqarrubkan ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terlewatkan. Jadi sobat bicara, untuk agar kita semangat gitu ya Prof ya, menyambut Lailatul Qadar itu, tanamkan dalam hati, dalam pikiran kita bahwa mungkin
Ramadan nanti kita tidak bertemu mungkin ya Prof ya. Sangat mungkin. Sangat gitu. karena seperti kita kan tadinya mungkin di keluarga ini ada kakek, sekarang tidak ada mungkin ya Prof ya. Ada orang tua, sekarang tidak ada. Nah mungkin entah sangat mungkin tuh Ramadan depan mungkin kita yang tidak ada seperti itu mungkin ya Prof. Boleh jadi. Jadi harus semangat untuk mencapai Lailatul Qadar itu ya Prof ya. Amin, amin. Ya. Kemudian Prof, kenapa sih Prof Lailatul Qadar itu maksudnya tidak dizohirkan gitu? 1, 3, 5, 7, 9 gitu Prof, dirahasiakan gitu. Inilah rahasianya gitu kan, untuk memantik kita umat Islam gitu ya, bersiap-siap, bersungguh-sungguh kan. Kalau seandainya disebutkan ya tanggal 27 ya sudah, nanti ibadahnya tanggal 27 saja gitu kan. Tapi kan Allah merahasiakan, hanya memberikan clue saja sebagaimana yang Rasulullah pernah sampaikan. Nanti di akhir-akhir aja itu 20 ya. Ashril awakhiri kata Rasulullah min Ramadan gitu kan. Itu setelah 20 itu, akhir-akhir 20 Ramadan fil witri. Itu kan yang ganjilnya ya. 21, 23, 25, 27, 29. Silahkan cari di situ. Sehingga di situ men-trigger kita selaku umat Islam untuk berupaya semaksimal mungkin di akhir Ramadan itu bukan semakin loyo gitu ya. Dan memang itu kan secara kontekstual juga kita bisa memperhatikan seperti itu kan. Ya, tapi kita semakin semangat gitu. Jadi saya yakin arahnya ke sana gitu ya, untuk men-trigger kita semua untuk semakin bersungguh-sungguh. Jangan sampai Ramadan ini lewat begitu saja gitu ya. Sia-sia ya Prof ya. Sayang banget. Hanya mendapatkan rasa haus lapar saja gitu ya Prof ya. Ya, kan Rasulullah juga pernah bersabda, kam min sha'imin la yasalu min siyamihi ilal ju' wal 'atsi. Jadi banyak sekali kam itu kan banyak di situ ya. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus ya. Oke, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, tetapi ya makna puasanya banyak yang hilang. Entah karena banyak bergibah ya, entah karena banyak melakukan hal-hal yang memang dilanggar gitu ya. Melanggar pantangan untuk puasa gitu kan ya. Mencaci maki, memfitnah gitu ya. Hal-hal Inilah yang pentingnya sekali ya bulan puasa ini, melatih kita untuk kembali ya kita kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensucikan diri kita gitu kan ya. Melatih bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan dari 1 bulan ini bisa mewarnai 11 bulan yang akan datang. Itu maknanya di situ. Jadi ya. harus dimanfaatkan ya. Dan perjalanan hidup kita nanti akhirat itu kan begitu panjang dan kita tidak tahu sampai kapan. Intinya yang jelas perjalanan nanti di akhirat itu kan Allah sebutkan kekal ya, abadi gitu ya. Nah, untuk perjalanan yang begitu kekal, abadi, yang begitu lama, yang hanya Allah yang tahu. Tentu kan seperti kita mau pepergian jauh kan perlu bekal dulu. Nah, inilah kesempatan kita. Dan Ramadan inilah kesempatan untuk kita memperbanyak bekal gitu ya. Sebanyak mungkin, di mana pahala kan berlipat ganda kan? Iya, dilipatkan berkali-kali. Iya, berkali-kali. Ya, pahala sunnah aja menjadi wajib kan? Iya, betul, Prof. Luar biasa gitu. Jadi sangat disayangkan. Apalagi kalau sampai mudah-mudahan kita semuanya bisa mengisi Lailatul Qadar itu ya. Tadi kan itu ya, 83,333 tahun itu ya, lebih baik dari itu coba kalau kita bisa beribadah di situ. Ya, kita bisa itikaf gitu kan. Pahala yang sebegitu banyaknya bisa kita raih di satu malam itu, yang rahasia itu ya Prof. Iya, rahasia itu ya. Mudah-mudahan ini memanggil kita semua ya, tekad kita, batin kita untuk kita sedang bertakarub pada Allah. Semakin kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengisi di Lailatul Qadar yang Allah janjikan itu. Semoga kita semuanya berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Prof ya. Amin. Kemudian gini Prof, Lailatul Qadar itu kan misalnya
ada ciri-ciri nggak sih Prof, misalnya seseorang ini mendapatkan Lailatul Qadar itu ada ciri-ciri tersendiri nggak sih Prof? Iya, Misalnya ada. dari harinya atau Iya, yang jelas kalau harinya tadi ganjil ganjil, ya, betul. harinya ganjil. Kemudian saya pernah membaca itu kan ada suatu nas itu suasananya tenang. Ya, tenang, damai gitu ya. Tidak ada gemuruh, tidak ada angin yang begitu kencang gitu. Hanya itu saja sih. itu siangnya apa besoknya Prof itu tuh kalau seperti itu? Malamnya. Oh, malamnya. Malamnya, iya. Itu damai ya Prof ya. Iya. Ya itu kan hanya clue saja Iya, ya. clue, maksudnya. Hakikatnya kan Allah yang Ya, tahu, iya, iya. betul. Sehingga sekali lagi gitu kan dengan hanya tanda-tanda yang sifatnya umum itu kita semuanya berupaya gitu loh. Iya. Ya, di akhir Ramadan itu untuk jangan sampai melewatkan. Kalau ke karakter sendiri sih, misalnya ke pribadi orang itu misalnya, itu seperti apa cirinya? Apakah tambah seperti apa karakternya gitu, Prof? Oke, baik. Orang yang mendekatkan diri pada Allah, yang senantiasa takarub itu terlihat dari pancaran wajah ya, dari sorot mata yang tenang, yang teduh gitu kan. Kalau dalam frekuensi megahertznya otak itu paling tinggi ya. Yang paling bawah itu depresi itu. Depresi, stres itu kan. Itu megahertznya secara ini hitung-hitungannya saya tidak terlalu hafal ya. Itu ahli neurologi itu yang paham itu. Tapi yang jelas kedamaian, tranquility, ketenangan itu frekuensi yang paling tinggi ya dalam otak kita. Dan ingat, antara otak yang ada di atas ini sampai ke otak yang ada di ini ada. Jadi ada riset terbaru, ada 40.000 sel otak di hati kita ini yang nyambung. Makanya kan ketenangan itu kan terlihat dari hati yang lapang. Sebenarnya di sini ada otak juga. Gitu, Di hati. Prof. Iya, ada. Itu ya penelitian terbaru seperti itu. Kan kita bisa merasakan lah dalam suasana tertentu ya tadi ya. Suasana damai, ketenangan kan. Hati itu enak, relief. Aduh, what a relief this my heart gitu ya. Kan hati yang tenang. Sebenarnya di sini otak ini. Ada. Walaupun di sini selnya ratusan miliar tentu yang ada di otak kita, tapi di sini ada sekitar 40.000 sel otak kita yang terkait. Berarti bukan menyambung ya, Prof? Ada kaitannya antara otak yang di atas ini dengan otak yang ada di sini. Berarti luar biasa. memang satu kesatuan. Satu ya, Prof, kesatuan. ya? Jadi Satu ketika kesatuan. hati tenang, pikiran juga kan biasanya jernih ya, Prof? Jernih, enak Banyak gitu ya, ide-ide damai. cemerlang ya, Prof, Iya, ya, sangat gitu. mungkin. Dan saya merasakan itu, kadang-kadang merasakan ketika suasana tenang. Saya pernah merasakan suasana yang sangat damai itu ketika saya sholat maghrib di musolanya itu gang sempit di Pasuketan. Musolanya apa saya lupa ya. Pokoknya di antara toko-toko itu masuk ke gang itu ada musola di situ. Ya Allah, tenang banget suasananya. Padahal musolanya kecil di gang itu. Iya. Jadi bukan kenyamanan tuh nggak bisa dinilai oleh Wah, nggak bisa. gadung gitu, nggak bisa Nggak ya, bisa, Prof ya. Damai, tenang, ataupun umpamanya, makanya ada nas juga, ada hadis yang mengatakan supaya kita melihat orang-orang yang di bawah kita gitu kan, dalam segi harta ya, harta. Tapi kalau dalam ibadah, dalam kepintaran, kita lihat yang di atas kita itu kan. Saya juga pernah bertemu dengan waktu itu pulang dari Kuningan ya, di kendaraan itu saya lihat ada pengemis buta itu, ibu-ibu ya, itu berjalan tertatih-tatih itu, Masya Allah. Saya melihat diri saya, aduh Gusti, Allah memberikan segalanya pada saya ini, saya kok kurang bersyukur ya. Lihat hamba Allah yang lain itu yang lagi berjalan gitu ya, tidak bisa melihat tertatih-tatih seorang ibu. Insya Allah itu akan menghaluskan perasaan kita. Untuk menghaluskan kita, untuk semakin kita banyak bersyukur, hati kita insya Allah akan damai.
berbeda dengan pemainnya. Itulah makanya Rasulullah menganjurkan supaya kita jangan terlalu banyak melihat orang yang punya harta. Itu kan kondisinya panas terus kan. Betul. Waduh, ini sudah punya Iri mobil dan HRV iri. ini, saya harus melebihi punya mobil yang dia punya nih, harus Lebih. tidak bisa, setidaknya harus punya CRV. Panas terus hati itu kan. Iya. Oke. Jadi bawaannya Kedamaian itu luar cemburu, biasa. ya, Pak, Nah, ya. tidak mesti harus mahal kok kedamaian itu. Kadang-kadang saya pergi ke gunung dengan istri, ya hanya tur-tur sederhana saja, murah meriah, pakai motor naik gunung ya, ke Palutungan atau ke Hulu Daya, Trijaya itu kan, lihat keindahan alam, kesejukan, subhanallah, pemandangan yang luar biasa yang Allah ciptakan ini, gitu kan. Menikmati keindahan alam, ciptaan Allah. Tadabbur gitu ya. alam kan. Kan ada 800 lebih ayat yang memberitakan itu kita tafakkaru tadabbaru afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an turunnya di Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi memang berkaitan ya Prof ya, Iya. kehidupan sehari-hari dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau misalnya kita ingin hidup yang damai gitu, berusaha untuk mendapatkan malam itu ya Prof. Iya, dan juga pesan dari Lailatul Qadar itu kan supaya bagaimana Al-Quran ini lekat dalam kehidupan kita. Itu kan ya. Tidak ada sendi kehidupan pun, ya kan, aktivitas apapun yang ada di dunia ini yang lepas dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengatur semuanya. Ya, kitab suci umat Islam ini kan, alhamdulillah sampai sekarang kan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Tidak ada yang beda Al-Quran kan. Ya, saya ke London juga menemukan Al-Quran sama dengan yang saya temukan di Cirebon. Gak ada yang... Alhamdulillah, ya, luar biasa kitab suci kita ini terpelihara dari kerusakan. Ada yang coba-coba salah nulis saja jim gitu kan ya. Maknanya jadi itu ketahuan. Kenapa? Luar biasa, berapa juta orang yang hafal Quran, ya kan? Dan kita sendiri kan terbiasa baca Quran, ya. Walaupun tidak hafal kadang ingat ya. Ingat, jadi ada suatu hal yang berbeda itu gak enak rasanya gitu. Karena sudah terbiasa. Gitu. Iya, luar biasa. Dan Al-Quran adalah mukjizat kan, ya. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi yang lain yang hanya satu saat, satu zaman. Apakah itu tongkat yang, ya, yang dipukulkan ke laut, kemudian membelah air laut, ya itu mukjizat. Tapi kan hanya pada zaman itu. Al-Quran sepanjang masa. Coba bayangkan, ya, salah satunya, apakah pernah Rasulullah SAW berkeliling dunia apa sampai ke Indonesia? Kan tidak ada. Tidak ya, Prof. Tidak ada ceritanya. Kok sampai ada di dalam Al-Quran itu, ya, kata-kata barun itu 13 kali diulangi. Kata-kata bahrun itu 32 kali diulangi. Ya, 13 tambah 32 45. Berarti kalau seandainya bahrun 32 dibagi 45 kali 100, ya, itu sama juga dengan 71, sekian persen. Ya, barunnya ya 13 dibagi 45 kali 100. Itu sama juga dengan 28, sekian persen. Dan itu sama dengan temuan saintifik sekarang bahwa memang jumlah daratan itu sekitar sebegitu, 28. Padahal Al-Quran sebelum itu ya Prof ya, menyebut apa? Tidak menyebutkan dalam sebelumnya udah 1400 tahun sebelum kan. Penelitian itu dilakukan ya Prof ya. Itu salah satu contoh saja. Ya, betapa Al-Quran itu memiliki kemukjizatan. Kan gak mungkin Rasulullah yang ummi coba. Kalau bukan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata sanah juga tahun ya, sanatun ya, yaumun. Artinya apa? Hari. Berapa kali di Al-Quran disebutkan? 365 kali. Berarti hari berapa? dalam 1 tahun ya? Iya, silahkan dicek.
Silakan tahun kan dicek. 365 hari. Iya. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 365 365 hari juga. Zamannya dari yaumun apa? Ayam. Ayam. Berapa kali? 30 kali. Berarti sama juga dengan apa? Satu bulan. Bulan dalam bahasa Arabnya apa? Syahrun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, kan gitu ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrun tuh berapa kali? 12 kali. Satu tahun 12 bulan 12 juga, kali Prof. ya, syahrun itu. Berarti kan 1 tahun. Iya. Ya. Kok bisa gitu ada isyarat waktu di situ? Ya. Dari mana informasinya? Tersirat dan tersurat jelas itu Iya, ya, Prof, ataupun ya. informasi 1200 sekian sebelum Masehi tentang Farao Ramses. Iya. Rasulullah kan belum hidup kan? Iya. 1200 sebelum Masehi coba. Ya. Masya Allah. Nah, itu diinformasikan di Al-Qur'an. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku awetkan badanmu, hai Fir'aun. Itu Fir'aun. Sampai sekarang masih Iya, awet, litakuna Prof, ya. liman khalfaka ayah. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi umat-umat yang akan datang. Yang terbukti kan 1896 ya. Loret itu seorang purbakala di situ, ahli purbakala, menemukan jasad Firaun Ramses, itu Ramses II itu yang mengejar-ngejar Firaun itu di lembah Luxor, Wadi Al-Mulk di situ. Kemudian pada 1907 oleh Elio Smith ya, dia membuka perban dari jenazah dari muminya Firaun itu masih utuh. Ya, masih utuh. Dan tahun 1975 seorang ahli bedah dari Prancis, Maurice Buchel, ya, yang meneliti dan ternyata Firaun itu penuh dengan garam-garam Laut Merah yang diasumsikan ini pasti tenggelam. Ketika mengejar Nabi iya, Musa iya, dan betul. Bani Israel. Kan kayak gitu. tenggelam di Laut Merah. Ya, Dan Prof, kemudian jasad Firaun kemudian berhasil ditemukan dan kemudian dimumikan dan disemayamkan di Wadi Al-Mulk di lembah Luxor itu. Oke, Coba dari mana informasi itu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? betul, Prof. Ya kan? Karena kan dulu meneliti itu seperti apa, kan belum ada ilmu untuk menelitinya juga Iya, ya, Prof, ya. itulah Alatnya juga Al-Quran. tidak ada. Yang itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pesan untuk kita, pelajari Al-Quran. Semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin tersibak keindahannya. Bahasanya yang begitu indah. Satu kata saja itu begitu dalam. Wassama bina, langit adalah atap. Benar nggak? Betul, Prof. Iya, kan ada tatosfer, ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer atau ionosfer, ada eksosfer. Lebih indah dari sastra manapun ya, Prof. Iya, itu kan singkat banget kan. Setelah diteliti kan ternyata di atas kita kan ada atmosfer kan. Ada. Ya, ada tatosfer di mana kita oksigen di situ ya sampai 10 km ke atas ya. Di atasnya kemudian ada stratosfer, di situ ozon. Ozon itu kan menyaring ultraviolet itu. Iya kan. Kemudian ada mesosfer di situ yang menahan tadi wassama bina, langit adalah atap. Jadi benda-benda langit yang masuk itu ya, meteor segala macam yang masuk ke bumi setiap saat itu ada terus itu yang jatuh. Tapi kan alhamdulillah kan, Mbak akan jalan-jalan aman ya. Aman, Prof. Bayangkan kalau tidak ada mesosfer ya, tiba-tiba peletok Kena aja ya, Prof, ya. mati walaupun hanya kecil itu kan sekian ribu derajat Celcius itu panasnya minta ampun. Walaupun hanya kecil sebesar kelereng itu mati Sampai gitu. hancur, Prof, ya bumi. Alhamdulillah Allah menciptakan mesosfer di situ. Ada ionosfer di situ, ada di situ radio gelombang radio dipancarkan dari ionosfer di situ. Jadi, Subhanallah. jadi Iya, itulah Al-Quran mengapa, itulah. Ya, Al-Quran ya, Prof. Jadi mungkin itu salah satunya mengapa Lailatul Qadar itu menjadi sesuatu yang istimewa gitu ya, Prof. Istimewa Masya sekali. Allah, Mari istimewa kita sekali. kembali ke Al-Quran. Iya, betul. Mari kita pelajari Al-Quran. Insya Allah dengan hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang tulus untuk taqarrub kita pelajari Al-Quran, kita baca, kita dalami, kita amalkan. Betul. Tadi kita dalami Al-Quran, semakin tersibak keindahan bahasa Al-Quran. Oke.
Prof, ini sepertinya mau disambung di belakang layar, mungkin Prof kita ngobrol lebih Oke, panjang lagi mangga, karena mangga. durasi waktunya sudah habis ya Prof ya. Baik sobat bicara, dari podcast kita kali ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus secara spiritual maupun mental kita tanamkan dalam diri kita bahwa mungkin Ramadan depan kita tidak bertemu lagi gitu. Jadi kita habiskan waktu kita dengan hal-hal yang baik, berzikir atau iktikaf, murotal dan lain-lainnya begitu ya. Sobat bicara, sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang tentu dengan tema yang lebih menarik lagi. Hanya di Bicara Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.